kembali lagi bersama Mas Jul guys. Kita lanjutkan untuk part 2 ya guys ya. Oke, di part 2 ini Mas Jul akan membahas untuk event dari Fiery Season 5 ya guys ya. Jadi di Fiery Season 5 ini itu biasanya pasti ada Tower Sacrifice ya guys ya. Jadi event-eventnya yaitu tadi ada gacha ya guys ya untuk aksesoris sayap ya. Lalu juga ada akumulasi top up ya guys ya. Lalu ini Tower Sacrifice ya guys ya. Tower Sacrifice itu biasa ya guys ya. Itu poinnya yang tertinggi nanti bisa mendapatkan fragmen atau kalau rank satunya itu mendapatkan selector ya guys ya. Dan poin untuk menukarkan di toko FF Season ya. Jadi pertukaran toko FF Season. Gitu guys. Nah, untuk Tower Sacrifice ya, tower ini ya guys ya. Itu ya kita kalau bisa lawan yang itu ya guys, yang levelnya gede ya agar poinnya banyak. Oke, di sini Mas Jul mohon maaf ya nggak menggunakan fairy apinya ya guys ya, karena tadi Mas Jul mencoba menggunakan fairy apinya hasilnya kurang maksimal ya guys ya. Jadi entah karena fairy apinya Mas Jul yang emang cupu atau gimana guys, karena ya masih rata bintang satuan ya guys ya. Jadi saran Mas Jul, walaupun tidak menggunakan fairy api, gunakanlah fairy terkuat kalian guys. Tadi Mas Jul mencoba menggunakan formasi api, alhasil tadi level 30-an kalau nggak salah ya, 30-an itu hampir nggak level berapa? Bukan 30, level berapa tadi ya? 24 apa ya? Itu hampir gagal ya level 24-an tadi, antara 20-an lebih lah, itu menggunakan fairy api, tadi hampir gagal guys. Jadi Mas Jul putuskan untuk menggunakan fairy istilahnya terkuatnya aja ya guys ya. Jadi Mas Jul sarankan kalau ingin push tower ini itu gunakan fairy terkuat ya guys ya. Jadi jangan istilahnya memaksakan fairy yang misalnya istilahnya kosongan atau gimana ya guys. Tadi Mas Jul coba kosongan ternyata nggak kuat guys gitu ya. Jadi waktunya itu mepet sekali setelah selesainya gitu ya guys ya. Nah, tapi kan kita nggak mendapatkan tambahan bonus, Mas Jul. Iya, nggak dapat tambahan bonus, guys. Kalau kita bawa fairy-nya, kita dapat tambahan bonus 2% ya, gitu. Tapi kalau misalnya lebih bagus lagi, kalau bisa tamat poinnya sendiri itu lebih bagus ya, guys ya. Jadi poinnya itu kita selesaikan sendiri, itu pasti akan dapatnya lebih banyak, guys, daripada yang misalnya kita dapat tambahan 2% ya, itu tapi kita tidak selesai gitu ya, guys ya. Jadi kalau bintang 1 kuning itu 2% ya guys. Kalau bintang 2 kuning kalau nggak salah masih 2% ya. Nanti kalau nggak salah bintang 3 yang baru 4% guys. Kalau nggak salah ya, Mas Jul agak lupa itu guys. Nah, coba nanti kalian lihat aja di bagian itunya ya, untuk yang presentasi pendapatan kalau misalnya kita menggunakan Rose SP nih ya guys ya. Yang seperti Mas Jul bilang tadi, untuk look-nya, untuk tampilannya oke banget guys, fairy-nya itu ya, betul-betul oke. Dan Mas Jul sangat istilahnya menginginkan untuk kostumnya itu ya guys ya, bagus sekali. Tapi untuk dalam penggunaannya itu Mas Jul kurang condong ya gitu ya, walaupun itu pengurangan health point-nya langsung bisa pulih lagi ya, gitu ya guys ya. Tapi kalau dalam misalnya player versus player itu sangat, menurutnya Mas Jul sangat resiko sih ya. Gitu ya guys ya. Oke, ini jadi Tower Sacrifice ini ya kita juga punya keuntungan ya guys ya. Keuntungannya itu kita mendapatkan susu ya. Susu itu untuk up fairy-nya kita ya guys ya. Jadi tidak ada ruginya guys untuk ikut event ini ya. Ini malah menurutnya Mas Jul wajib diikuti guys, gitu ya. Lalu juga ada ini ya, fragmen untuk FF ungu ya. Itu jadi lumayan sekali bisa kita kumpulkan, nanti bisa kita untuk bahan up dan sebagainya ya guys ya gitu. Jadi Mas Jul sarankan ya kita rajin-rajin ikut Tower Sacrifice saja guys ya. Oke. Ini level 25 ya guys ya. Tetap gunakan fairy terkuat aja guys. Nah, untuk menjalankan misi ya jalankan aja guys, nggak apa-apa. Jadi kan itu misinya ada paling nggak 1 kali gunakan fairy season-nya ya gitu ya guys ya. Nanti kalau itu gunakan yang misalnya level rendah aja guys, yang pasti selesai lah ya. Jadi korbankan satu item atau satu kesempatan untuk menyelesaikan misi gitu guys. Caranya untuk summon besar ya kira-kira ya harus apa guys, jadi dari level 1 naik sampai 20, 30, maksimalnya kalau nggak salah 40 ya kalau nggak salah ya. Atau 50 ya maksimal ya. Mas Jul agak lupa sih ini kalau yang tower ini. Lalu yang setelah Tower Sacrifice ya guys ya,
Nanti ada lagi itu ini ya, apa itu monster apa itu Mas lupa itu yang seperti naga hitam ya guys ya. Jadi tidak tower realm ya, tapi monster itu ya, monster Colosseum lah ya. Kurang lebih Colosseum yang nanti akan muncul setelah ini ya guys ya. Jadi setelah ini 1 minggu, nanti yang 1 minggu Colosseum itu guys. Jadi nanti Colosseum ya itu gede-gedean damage juga ya guys ya. Itu biasanya kalau Colosseum itu kita dapatnya fat card ya, fat card kuning ya itu ya. Bahan dan fat card kuningnya ya untuk fragmennya gitu guys. Nah, lalu untuk Tower Sacrifice ini Mas Jul sarankan gunakan ninja aja guys yang damage-nya gede ya. Lancer pun ya nggak apa-apa kalau damage-nya kuat, tapi yang paling enak ini ninja sih kalau menurutnya Mas Jul. Sekalian mungkin nanti Mas Jul bikin coba untuk ninja kiri ya. Untuk ninja kiri Mas Jul kan belum belum bikin ya. Coba nanti Mas Jul bikin untuk yang ninja kiri gimana ya. Ya itu ya, enak sekali kalau menggunakan ninja kanan ya guys ya. Petirnya itu kalau untuk PvE kayak gini ya guys ya. Jadi ya saran Mas Jul kalau ingin push tower gunakan ninja aja guys jobnya. Paling enak menurutnya Mas Jul, betul itu mah. Ini ya dapat susu, dapat fragmen juga lumayan guys. Jadi ini istilah event untuk push ini ya, apa? Untuk push istilahnya kita fiery dan fragment ya gitu ya guys ya. Oke, ini udah dapat semua itunya ya guys ya. Baru peringkat 2 guys. Oke, nggak apa-apa, sabar aja guys. Masih punya berapa item itu? 8 ya. Oke, semangat aja guys, nggak apa-apa. Ya, memang Tower Sacrifice ini ya istilahnya event F2P sudah bisa ya guys ya. Yang penting pintar-pintar kita dalam ini ya apa istilah memanage istilahnya summon, lalu simpan kunci untuk kesempatannya itu ya guys ya. Jadi kalau misalnya ya itu, tapi sayangnya itu guys ya. Jadi kalau biar poin gede itu ya kita harus paling enggak presentasi damage-nya itu terbesar dari itu ya bos itu ya. Jadi misalnya kan 100% ya. Jadi kalau misalnya kita berdua ya paling enggak kita 70% atau 80%, itu susahnya kadang gitu ya guys ya. Kadang kan kalau misalnya kita rebutan ada yang damage-nya lebih gede dari kita, otomatis kan poinnya kita jadi lebih sedikit ya guys ya gitu. Jadi ya sarannya untuk biar tinggi dulu ya harus solo guys. Mau nggak mau gitu guys. Untuk ini tadi Mas Jul coba untuk beli paket keuntungan, betul ya guys ya, permanennya langsung dapat 450 CC dan seed pelang ya guys ya. Jadi harian nanti dapat 100 plus dari kotak berarti 75, 175 ya. Jadi untuk yang nabung ya guys ini ya. Jadi paket keuntungan link ya Mas Jul rekomendasikan lah untuk yang mau top up murah-murah ya guys ya. Jadi dengan harga 79.000 kalian bisa dapat permanen seperti ini. Jadi harian kurang lebih 175 ya guys ya. Nanti untuk dari Akron 1 minggu sekali kan 1.500 ya guys ya. Jadi bisalah untuk 1 bulan itu berapa berarti 12.000 ya, 12.000 ya. Berarti intinya kalau kalian bisa nabung ya bisalah mencapai 15.000, berarti 100 kali summon ya gitu ya guys ya untuk nabung ya. Belum nanti dapat yang dari bulanan link ya, itu oren. Jadi kalau mau nabung ya bisalah 100 kali summon ya guys ya. Belum misalnya kalau kalian top up bulanan ya, top up bulanan kan 80.000 juga itu ya, 79.000 ya. Ini Mas Jul untuk top up bulanan masih nunggu investasi pool ya. Jadi nanti kalau udah ada investasi pool mungkin Mas Jul akan isi top up bulanan juga ya. Jadi yang murah-murah gitu guys ya, yang worth it lah menurutnya Mas Jul ya. Tapi by the way di server 560 ini mungkin sudah agak sepi ya. Tapi nanti Mas Jul mungkin untuk pindah server nanti kalau sudah max 200 lah ya, level 200 Mas Jul baru cari server lagi ya guys ya. Jadi sekali-kali mau nyoba sampai 200 guys gitu guys. Jadi biar nanti apa ya, kalau kurang lebih kalau 200 kan masih 3 bulanan lagi ya. Setelah lebaran lah ya. Jadi nanti mungkin baru cari server baru lagi. Oke, jadi eventnya sih hanya itu aja guys ya. Jadi untuk fairy seasonnya ya hanya itu sih, Tower Sacrifice, lalu Colosseum ya, Colosseum. Lalu sisanya ya event top up ya guys ya. Lalu untuk yang tiket tadi di part 1 masih udah bahas ya untuk yang mendapatkan link orange 2 itu ya guys ya. Lalu ya untuk tower ya kalau ingin damage gede ya harus DPS ya guys ya. Lalu job yang paling enak ninja guys. Jadi misalnya kalian
Misalnya ya ini ya, coba aja, biasanya menggunakan tombak atau biasanya menggunakan pedang, itu coba ganti ke ninja ini guys untuk PvE ini guys, Mas Jul, rasa pasti lebih enak guys untuk PvE ya. Damage-nya juga lebih dapat guys, gitu. Dan ini, juga kemarin kan ada yang tanya kenapa kok, setiap PvE Mas Jul menyarankan untuk, menambahkan baby ya. Ya ini guys, baby menggandakan buff-nya guys. Jadi buff yang dari Twin itu menambah 20% ke damage ke monster digandakan oleh si Twin ya, tambah 20% lagi. Jadi ada tambahan damage untuk ke monster 40%. Nggak tahu sih ini kalau Rose ini termasuk monster atau bukan, kalau menurut Mas Jul mungkin karena ini PvE ya termasuk monster ya guys ya. Ya, jadi mungkin untuk konten kali ini sekian dulu guys, untuk part 2-nya sudah selesai guys ya. Jadi bila ada yang tanyakan silakan komen atau email saja ke Mas Jul guys. Jangan lupa dukung terus Mas Jul menuju 10.000 subscriber ya guys ya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal konten-konten Mas Jul yang terbaru guys. Oke, see you next time guys. Bye bye.